Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Welia Sepnasari dengan NIM 2819061 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya akan menerapkan tentang pembelajaran notasi sigma. Mari kita lihat video berikutnya ya teman-teman. Ada 3 unsur notasi sigma, yaitu ada sifat-sifat kelinearan, ada notasi sigma rangkap, dan juga ada rumus jumlah khusus. Lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisinya terlebih dahulu agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini sigma menyatakan kepada kita untuk menjumlahkan atau menambahkan semua bilangan yang ditunjukkan seraya indeks atau berjalan melalui bilangan bulat positif. Mulai dengan bilangan bulat yang diperhatikan, tanda di bawah berakhir dengan bilangan bulat di atas tanda tersebut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sifat-sifat kelinearan. Apa saja sih sifat-sifat kelinearan itu? Nah, ini ada beberapa sifat dari notasi sigma, sifat aljabarnya. Misalnya Anda jumlahkan I atau 1 sampaikan untuk XI plus YI atau XI minus YI. Makanya saya tulis plus dengan min karena bisa dijumlahkan dan juga bisa dikurangkan. Ini sama saja, sigmakan saja XI nya dulu, baru kita tambah atau kita jumlahkan YI nya. Kalau kayak gini kan sigma dari XI plus YI itu ada 2 jadinya. Jadi X2 ditambah Y2 X3 plus Y3. Nah, ini bisa masing-masing ternyata. Nah, jadi di sini kita buktikan, misalnya saya ambil sampai 3 saja supaya tidak terlalu panjang. Berarti notasi sigma baris atas ada 3, baris bawah 1. XI plus YI sama dengan XI plus YI plus X2 ditambah Y2 plus X3 ditambah Y3. Nah, karena batas atasnya 3, jadi kita stop sampai di 3. Ternyata kalau kita kelompokkan ini XI atau X2 sama X3, itu kita bisa kelompokkan menjadi XI, X1, X2, X3. Dan yang Y-nya juga bisa kita kelompokkan menjadi 1, yaitu ada Y1, Y2, Y3. Di mana X1 ditambah X2 ditambah X3 yaitu adalah sigma X1 plus sigma Y1 ditulis dalam notasi sigma. Jadi kalau ada sigma pada saat variabel di mana indeksnya terdapat pada notasi sigma yang sama, bisa masing-masing sigmanya juga, dan ini pun berlaku untuk plus ataupun minus. Baiklah, di sini kita akan lanjut tentang notasi sigma rangkap. Di sini ada notasi sigma rangkap, batas atas ada 5, batas bawah ada J sama dengan 1. Selanjutnya ada notasi sigma batas atas 3, batas bawah I sama dengan 1 atau AIJ sama dengan A11 plus A21 plus A31 plus A12 plus A22 plus A32 plus A13 plus A23 plus A33
plus A414 plus A24 plus A34 plus A15 plus A25 plus A35. Nah, contoh yang kedua ada di bawah. Notasi sigma batas atas 3, batas bawah J sama dengan 1. Notasi sigma batas atas ada 2, batas bawah I sama dengan 1, atau A, I, B, J. Sama dengan A1, B1 plus A2, B1 plus A1, B2 plus A2, B2 plus A1, B3 dan plus A2, B3. Baiklah, kita akan lanjut pembahasan tentang beberapa rumus khususnya ya, yang merupakan kelanjutan notasi sigma rangkap. Di sini kita sudah punya jumlah khususnya. Yang pertama itu sigma I, di mana I itu sama dengan 1 sampai N minus N, yaitu sama saja dengan N dikali N plus 1 per 2. Baiklah, sekarang kita ke jumlah khusus. Apa saja sih jumlah khusus? Itu ada yaitu sigma I, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N. Ini sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Dan ini bisa kita perhatikan dari sigma I, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bilangan seterusnya hingga N. Kalau kita perhatikan penjumlahan ini sama saja seperti penjumlahan aritmatika. Jadi kita bisa memperolehnya itu SN-nya, jumlah N suku pertamanya yaitu kita peroleh menjadi N per 2 dikali dengan U1 UI ditambah UN, sehingga N per 2 UI-nya adalah A, yaitu suku pertama. Suku pertamanya yaitu berapa? 1. Kemudian ke rumus suku ke N-nya itu adalah N itu sendiri, sehingga kita bisa tuliskan ke dalam bentuk yang lain N dikali N plus 1 per 2. Jadi sekarang kita buktikan nih, sigma I, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, sekarang yang ke cara kedua, kita coba dengan identitas. Nah, kenapa kita menggunakan identitas? Karena kita menggunakan deret aritmatika, karena itu agak mempersulit kita untuk membuktikan penjumlahan khususnya, karena tadi juga sudah kita jelaskan sebelumnya. Identitas yang dimaksud di sini adalah 1 plus 1 dikuadratkan dikurangi I pangkat 2, ini sama dengan 2I plus 1. Pasti teman-teman bertanya dari mana dapatnya 2I plus 1. Coba saya faktorkan, coba saja kita faktorkan I plus 1 dikuadratkan 2. Nah, itu kan sama saja dengan 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 1 plus 1. Nah, itu minus 1 kuadrat, jadi 1 pangkat 2-nya habis, tersisalah 2I plus 1 saja. Baiklah, setelah kita dapatkan identitasnya, kita lanjut menjumlahkan dengan menggunakan dua rumus dengan aturan keliniaran. Jadi kita taruh tanda sigma di ruas kiri dan kanannya. Jadi ini
Jadi ini sigma di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N. Sekarang kita substitusikan nilai I-nya. Kita masukkan I-nya itu sama dengan 1. Ketika I-nya itu kita ganti dengan 1 plus 1, dan kita masukkan itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Itu kan kita kurangi dengan 1 pangkat 2, ini kita akan memperoleh 2 pangkat 2 minus 1 pangkat 2. Kemudian kita substitusikan 1 sama dengan 2, maka ini sama saja dengan 2 plus 1 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Kemudian ada 4 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Dan seterusnya hingga kita memperoleh sampai yang ke N-nya N itu adalah N tambah 1 dikuadratkan IN-nya sama dengan N plus 1 pangkat 2 minus N pangkat 2. Nah, dan kita coba coret 2 pangkat 2, dan di sini ada juga lawannya itu ada minus 2 pangkat 2, kemudian ada 3 pangkat 2, dan di bawahnya juga ada minus 3 pangkat 2, kemudian nanti ada juga 4 pangkat 2 akan kita coret dengan minus 4 pangkat 2 sampai seterusnya, dan N pangkat 2 sehingga yang tersisa itu nanti adalah N plus 1 pangkat 2 minus 1 pangkat 2, sehingga kita peroleh N plus 1 pangkat 2 minus 1 sama dengan sigma 2I, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N plus dengan sigma 1 untuk I-nya itu ada 2I sampai N. Dan kita jabarkan N plus 1 pangkat 2 itu sama saja N pangkat 2 ditambah 2N tambah 1. Karena di atas ada min 1, jadi yang tersisa hanya N kuadrat ditambah 2N saja. Dan sigma 2I, 2-nya di bawah, maksudnya 2-nya dibawa ke depan, jadi 2 sigma I, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan N plus sigma 1, di mana satunya ini sampai N. Jadi kita bawa 2 sigma I-nya ke bawah sebelah kiri agar lebih mudah dipahami, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N sama dengan N pangkat 2 ditambah 2N sampai minus N, sehingga kita peroleh sigma I, di mana I-nya itu 1 sampai N itu sama dengan N pangkat 2 ditambah N per 2. Dengan kata lain, ini bisa kita keluarkan N dikali N plus 1 per 2. Jadi sudah terbukti dengan N dikali N plus 1 per 2 ini. Baiklah, sekian penjelasan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.